Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala bentuk kesulitan. Amin. Di video kali ini, kita akan mengikuti sebuah kisah yang sangat mengejutkan, sebuah cerita fiksi penuh misteri dan ketegangan, tentang kabar bahwa Insinyur Soekarno, sang proklamator, ternyata masih hidup dan tiba-tiba mendatangi Istana Merdeka untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto. Kisah ini bukan sekadar kejutan, tapi juga membawa rahasia besar yang selama puluhan tahun tersembunyi. Mari kita mulai dari awal. Langit Jakarta pagi itu tampak lebih redup dari biasanya. Awan menggantung rendah seolah menahan sesuatu yang ingin pecah. Di dalam Istana Merdeka, suasana sibuk seperti biasa. Para ajudan berlalu lalang, pejabat staf presiden sedang mempersiapkan agenda harian, dan pasukan pengamanan presiden berjaga dengan ketat. Namun, di balik rutinitas itu, ada satu hal aneh yang dirasakan banyak orang. Hawa dingin seperti menyelimuti halaman depan istana. Beberapa anggota Pas Pampres saling berpandangan, merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya berada di tempat itu. Tepat pukul 8.13, sebuah mobil tua berwarna hitam legam, model yang bahkan tidak pernah terlihat lagi di jalanan modern, berhenti tepat di depan gerbang utama. Plat nomornya bukan angka modern, melainkan format lama era 60-an, membuat petugas bingung sekaligus waspada. Dari dalam mobil, seorang pria keluar pelan-pelan. Wajahnya teduh, rambutnya tersisir rapi, tubuhnya tegap, berkemeja putih dengan jas hitam sederhana. Yang membuat seluruh petugas tertegun bukanlah penampilannya, tetapi ketika pria itu menatap mereka dan tersenyum. Senyuman itu sangat dikenal dalam sejarah. Senyuman itu adalah milik Soekarno. Seorang Pas Pampres refleks mengangkat tangan. Mohon keperluannya, Pak. Pria itu berhenti sejenak, memandang lurus ke arah pagar istana. Suaranya tegas, dalam, dan berwibawa. Suara yang hanya bisa dikenali dari rekaman-rekaman lama. Aku hendak bertemu Presiden Republik Indonesia. Petugas menelan ludah. Maaf, Bapak siapa? Pria itu tersenyum lebih lebar. Katakan pada Presiden Prabowo bahwa Soekarno ingin berbicara. Seolah dunia berhenti berputar. Dua petugas hampir kehilangan keseimbangan. Satu lainnya spontan memegang radio komunikasi, tapi suaranya bergetar hebat ketika melaporkan insiden itu ke pos komando. Dalam hitungan detik, seluruh halaman depan istana gempar. Beberapa pejabat keluar karena mendengar keributan. Ajudan presiden berlari kecil sambil menahan napas, menatap pria yang berdiri tenang itu seperti melihat sosok yang seharusnya tidak mungkin ada. Ini tidak mungkin, bisiknya lirih. Pria itu hanya mengangguk pelan. Banyak yang tidak kau ketahui tentang sejarah. Sementara itu di dalam, Presiden Prabowo sedang mempelajari laporan ekonomi ketika ajudannya masuk dengan wajah pucat. Pak Presiden, ada seseorang di gerbang, dan Anda harus melihatnya sendiri. Prabowo mengangkat alis. Siapa? Ajudan itu menelan ludah dengan jelas. Beliau mengaku Soekarno, Pak. Ruangan mendadak hening. Prabowo meletakkan pena, berdiri perlahan, dan tatapannya berubah serius. Apa? Beliau meminta bertemu langsung dengan Bapak. Dan pada detik itu, tanpa diduga, sebuah getaran halus seperti firasat menyelinap ke dalam dada Presiden Prabowo. Sesuatu yang mengatakan bahwa hari ini bukan hari biasa, dan sejarah mungkin akan tercatat ulang. Gedung Istana Merdeka terasa jauh lebih hening ketika Presiden Prabowo melangkah keluar dari ruang kerjanya. Ajudan dan beberapa staf mengikuti dari belakang, namun tak satu pun berani bersuara. Setiap langkah Presiden terdengar mantap, namun napas orang-orang di sekitarnya justru terengah tegang. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma nostalgia yang tak bisa dijelaskan. Prabowo berhenti sesaat di depan pintu utama sebelum menuruni tangga marmer putih. Dari kejauhan, ia bisa melihat kerumunan kecil Pas Pampres dan staf istana yang membentuk lingkaran. Di tengahnya, berdiri seorang pria tua dengan postur gagah yang mustahil disalahartikan oleh siapapun yang mengenal sejarah bangsa ini. Sosok itu menoleh perlahan. Matanya tajam, namun penuh keteduhan. Senyuman khasnya muncul seolah menyambut sahabat lama. Prabowo mendekat, langkahnya tak lagi tergesa, melainkan penuh kehati-hatian. Ketika jarak tinggal beberapa meter, ia berhenti.
Dadanya naik turun. Matanya memandang lekat sosok di depannya. Apakah benar? Anda? Prabowo tidak menyelesaikan kalimat itu. Ia sendiri sulit mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Pria itu mengangguk perlahan. Ya, Nak Bowo, jawabnya dengan suara yang dalam namun halus. Aku Soekarno. Beberapa pas pampres menahan napas. Ada yang bahkan merapatkan posisi senjata, bukan untuk menyerang, melainkan karena rasa gugup yang tak tertahankan. Mereka menyaksikan sesuatu yang seharusnya hanya ada di buku sejarah. Prabowo memejamkan mata sejenak, seperti memastikan bahwa ini bukan ilusi. Ketika membuka mata, sosok itu masih ada. Masih berdiri sama, tegap, berwibawa, dan karismatik. Apa, bagaimana mungkin? Tanya Prabowo akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Soekarno tersenyum samar. Tidak semua hal dapat dijelaskan dengan logika dunia yang kau kenal sekarang. Ada hal-hal yang sengaja disembunyikan. Ada kebenaran yang lama dikubur demi menjaga keseimbangan bangsa. Prabowo menahan napas, menatap langsung ke mata sang proklamator. Jika benar Anda Soekarno, mengapa baru muncul sekarang? Soekarno membalas tatapan itu dengan lembut namun penuh makna. Karena waktunya sudah tiba. Indonesia berada di persimpangan besar. Dan kau, Prabowo, harus mengetahui sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam buku sejarah. Sesuatu yang aku tinggalkan untuk bangsa ini. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang di sekitar meremang. Prabowo akhirnya memberi isyarat pada pas pampres untuk menurunkan kewaspadaan. Lalu ia melangkah maju dan mengulurkan tangan. Soekarno menyambutnya. Saat kedua tangan itu bersentuhan, seolah ada energi berat namun hangat yang mengalir. Prabowo bahkan sedikit terkejut, karena genggaman itu terasa sangat nyata. Bukan mimpi, bukan bayangan, bukan halusinasi. Ayo kita bicara di dalam, kata Prabowo. Soekarno mengangguk dan mulai melangkah mengikuti Presiden Prabowo memasuki istana. Para petugas hanya bisa menatap kepergian mereka dengan mata membelalak. Tak percaya mereka baru saja melihat sesuatu yang melampaui batas sejarah. Di dalam ruang pertemuan kecil yang lebih privat, Prabowo dan Soekarno duduk berhadapan. Ajudan diminta keluar, pintu tertutup rapat. Hanya keheningan yang tersisa di antara dua tokoh yang terpaut waktu puluhan tahun. Prabowo menyandarkan punggungnya dan menarik napas panjang. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memastikan satu hal. Jika Anda benar Soekarno, Anda pasti tahu sesuatu yang hanya diketahui oleh keluarga inti atau oleh Anda sendiri. Soekarno tersenyum kecil. Kau ingin bukti? Baik. Ia menyebutkan beberapa detail rahasia, sebuah percakapan pribadi dengan Jenderal Sudirman pada masa perang, catatan kecil yang ia sembunyikan di balik lukisan di Istana Yogyakarta, hingga satu kalimat yang ia ucapkan pada hari menjelang wafatnya, kalimat yang hanya didengar oleh dua orang terdekatnya. Prabowo terdiam. Tidak ada satu pun yang salah. Setiap detail terlalu tepat untuk ditebak. Setelah beberapa detik hening, Prabowo akhirnya berkata, "Kalau begitu, saya percaya. Tapi Anda harus jelaskan, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Anda masih hidup?" Soekarno menatap tajam, suaranya menurun menjadi lebih serius. "Aku tidak pernah benar-benar mati, Prabowo. Kematian itu hanyalah bagian dari cerita yang sengaja dibuat. Dan sekarang, aku kembali karena ada rahasia besar yang harus kau ketahui, rahasia tentang masa depan Indonesia." Prabowo menegakkan tubuhnya, kedua tangannya perlahan mengepal di meja. Rahasia apa yang dimaksud Soekarno? Dan mengapa harus disampaikan sekarang? Pertanyaan itu menggantung di udara, menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Keheningan menyelimuti ruang pertemuan kecil itu. Dinding-dinding putih dan lampu kuning hangat tak mampu meredakan ketegangan yang seolah menggantung di udara. Prabowo menatap Soekarno tanpa berkedip, menunggu penjelasan yang bisa mengguncang fondasi sejarah bangsa. Soekarno mengatur napasnya perlahan, seperti tengah memilih kata-kata yang tepat. "Prabowo, apa yang akan aku sampaikan ini bukan hanya tentang diriku. Ini tentang Indonesia. Tentang sebuah proyek besar yang sejak dulu kusembunyikan, demi melindungi negeri ini dari kehancuran." Prabowo mengangguk pelan. "Saya mendengarkan, Bung Karno."
Senyuman samar muncul di wajah Soekarno ketika mendengar panggilan itu. Sudah lama sekali aku tidak dipanggil begitu. Lalu, ekspresinya berubah serius. Aku disembunyikan. Bukan mati, bukan pergi. Disembunyikan oleh sekelompok orang yang sangat setia. Orang-orang yang memiliki tujuan sama, menjaga Indonesia tetap utuh, meski dunia berubah begitu cepat. Prabowo sedikit condong ke depan. Disembunyikan? Oleh siapa? Soekarno menatap lurus ke matanya. Oleh mereka yang kau kenal sebagai lingkaran merah. Prabowo mengerutkan dahi. Saya belum pernah mendengar istilah itu. Itulah tujuan mereka, jawab Soekarno. Mereka menjaga agar keberadaan mereka tidak pernah diketahui publik. Mereka adalah sekelompok penjaga bangsa, bukan pejabat, bukan tentara, bukan politisi. Mereka adalah bayangan yang mengawasi agar Indonesia tidak jatuh ke tangan asing atau kelompok berkepentingan. Prabowo terdiam, mencoba memahami arah pembicaraan. Soekarno melanjutkan, mereka membawaku pergi ketika situasi politik di tahun-tahun terakhirku sudah terlalu penuh kepentingan. Aku tahu terlalu banyak. Aku menyimpan terlalu banyak rahasia. Jika aku benar-benar tiada, rahasia itu akan hilang dan Indonesia akan rentan. Prabowo perlahan mengangguk. Jadi, Anda memang diamankan. Soekarno tersenyum getir. Ya, diamankan, dijaga. Bertahun-tahun. Aku mengikuti perkembangan bangsa ini, meski dari kejauhan, dari balik bayangan. Aku tidak bisa muncul begitu saja, karena keseimbangan politik dunia akan terguncang. Prabowo menyerap informasi itu dalam-dalam. Lalu, mengapa sekarang? Kenapa Anda muncul setelah sekian lama? Soekarno menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di istana, terlihat ketegangan di wajahnya. Sesuatu yang berat. Karena Indonesia berada di titik balik, Prabowo, katanya. Ada ancaman besar yang sedang mendekat. Dan ancaman itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Prabowo mengerutkan kening. Ancaman dari dalam. Soekarno mengangguk. Sebuah kekuatan yang telah bangkit kembali. Kekuatan yang dulu pernah kuberi peringatan keras. Mereka bergerak dalam senyap, menyusup ke berbagai ruang kekuasaan, ekonomi, hingga informasi. Jika dibiarkan, mereka akan menguasai negeri ini tanpa perlu mengangkat senjata. Prabowo bersandar kembali. Siapa mereka? Soekarno memejamkan mata sejenak. Mereka menyebut diri mereka Surya Hitam. Ruangan terasa semakin dingin. Surya Hitam, ulang Prabowo perlahan. Soekarno membuka mata, menatap tajam. Organisasi lama yang pernah ingin mengambil alih Indonesia sejak masa revolusi. Mereka tersebar di berbagai lapisan masyarakat, memanfaatkan teknologi, ekonomi, dan kekacauan informasi. Mereka tidak terlihat, tapi mereka ada. Prabowo mengepalkan tangan di atas meja. Dan Anda yakin mereka aktif kembali? Aku tidak hanya yakin, jawab Soekarno lirih. Aku sudah memantau gerakan mereka. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang berbahaya, dan waktunya sudah sangat dekat. Prabowo merasakan bulu kuduknya meremang. Apa yang mereka rencanakan? Soekarno menatapnya lama sebelum berkata, sebuah pengambil alihan besar. Mereka ingin melumpuhkan pusat kendali bangsa ini. Mereka ingin mengganti arah Indonesia. Prabowo menahan napas. Dan Anda datang untuk memperingatkan saya? Soekarno mengangguk. Kau adalah orang yang tepat untuk menangani ini, Prabowo. Tapi kau tidak bisa melakukannya sendirian. Ada sesuatu yang harus aku berikan padamu. Sesuatu yang sangat penting. Prabowo menegakkan tubuhnya. Apa itu? Soekarno merogoh saku jas hitamnya perlahan. Suasana dalam ruangan makin tegang. Ketika tangannya keluar, ia memegang sebuah benda kecil berbalut kain merah kusam, seolah telah disimpan puluhan tahun. Benda itu diletakkan di atas meja. Prabowo menatapnya, merasakan hawa dingin yang entah datang dari mana. Apa ini? Tanyanya. Soekarno menjawab dengan suara yang dalam dan hikmat. Ini adalah kunci masa depan Indonesia, Prabowo. Dan hanya kau yang bisa membukanya.
Prabowo menatap benda itu tanpa berkedip. Apa isi kain merah itu? Dan mengapa Soekarno menyebutnya sebagai kunci masa depan? Pertanyaan itu menggantung, menandai babak baru yang semakin misterius. Prabowo menatap bungkusan kain merah itu seolah benda tersebut memancarkan energi yang sulit dijelaskan. Kainnya lusuh. Warnanya pudar seperti telah melewati puluhan tahun perjalanan panjang. Namun justru itulah yang membuatnya terasa penuh misteri. Soekarno menatap Prabowo dengan sorot mata yang dalam, seolah menguji kesiapan batin presiden itu. "Bukalah," kata Soekarno pelan namun tegas. Prabowo meraih kain itu dengan hati-hati. Jari-jarinya terasa dingin, tetapi ia tetap membuka simpulnya perlahan. Begitu kain terbuka, tampak sebuah benda kecil berbentuk cakram logam berwarna keemasan. Di tengahnya ada ukiran lambang Garuda yang sangat tua, jauh berbeda dari bentuk Garuda Pancasila yang dikenalnya kini. Garuda itu tampak lebih kuno, dengan detail ukiran yang rumit dan simbol-simbol yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Apa ini?" Prabowo bertanya lirih, seolah takut merusak kesunyian itu. Soekarno menarik napas dalam-dalam. "Itu adalah segel Nusantara." Prabowo mengangkat wajahnya, menatap Soekarno penuh tanda tanya. "Segel ini," lanjut Soekarno, "adalah warisan dari para pemimpin Nusantara berabad-abad sebelum Republik ini berdiri. Ia diturunkan dari generasi ke generasi, dan hanya diberikan kepada pemimpin yang dianggap mampu menjaga keseimbangan negeri." Prabowo memutar cakram itu pelan. Di sisi belakangnya terdapat ukiran berbentuk lingkaran dengan tulisan kuno yang tidak bisa ia baca. "Segel ini," lanjut Soekarno, "menyimpan informasi, kode, dan akses yang hanya bisa dibuka oleh seseorang yang memenuhi syarat tertentu. Dan syarat itu ada padamu, Prabowo." Prabowo menatap Soekarno lekat-lekat. "Mengapa saya?" Soekarno tersenyum tipis, seolah sudah mempersiapkan jawaban itu sejak lama. "Karena kau adalah pemimpin yang mengerti arti pengorbanan. Kau telah melalui jalan panjang, penuh luka dan kalah menang, tetapi kau tetap berdiri untuk Indonesia. Dan kau memiliki nyali untuk menghadapi apa yang akan datang." Prabowo terdiam. Kata-kata itu terasa berat, namun juga jujur. "Segel ini," kata Soekarno sambil menunjuk cakram itu, "hanya bisa dibuka di satu tempat. Tempat yang sejak dulu menjadi pusat rahasia bangsa dan tidak banyak orang mengetahuinya." Prabowo mengernyit. "Di mana?" Soekarno mencondongkan tubuhnya sedikit. "Di bawah Istana Merdeka." Prabowo mengerjap, terkejut. "Di bawah istana?" Soekarno mengangguk. "Ada ruang khusus yang dibangun sejak masa Hindia Belanda. Namun fungsinya jauh lebih tua dari itu. Ruang itu menyimpan dokumen, artefak, dan pengetahuan kuno yang hanya boleh diakses oleh pemimpin tertentu." Ia berhenti sejenak, menatap Prabowo serius. "Termasuk informasi tentang surya hitam." Suhu ruangan terasa turun mendadak. Prabowo merapatkan cakram itu di genggaman tangannya. "Jadi, jawaban tentang ancaman itu ada di bawah istana?" "Ya," jawab Soekarno. "Dan kau harus ke sana sebelum mereka bergerak lebih jauh." Surya hitam mengetahui keberadaan segel ini. Mereka telah mencarinya selama puluhan tahun. Jika mereka yang membukanya duluan, Indonesia akan jatuh ke tangan mereka. Prabowo menunduk. Pikirannya berputar cepat. Tangannya mengepal semakin kuat. "Kalau begitu, kita harus segera ke ruang itu." Soekarno menggeleng pelan. "Tidak semudah itu, Prabowo. Ruangan itu memiliki mekanisme pengamanan kuno yang tidak bisa ditembus begitu saja. Tanpa segel ini, pintunya tidak akan pernah terbuka. Dan tanpa seseorang yang memiliki otoritas resmi sebagai pemimpin negara, segel itu tidak akan aktif." Prabowo menghela napas panjang, memahami bahwa ini bukan sekadar ancaman politik modern, ini jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih berbahaya. "Ada satu hal lagi," kata Soekarno. Prabowo menatapnya. "Soal kemunculanku ke istana, itu bukan hanya karena surya hitam bergerak, tapi karena seseorang di lingkaran kekuasaanmu sudah mereka kuasai." Prabowo menegang. "Seseorang di lingkaran saya?" Soekarno mengangguk pelan. "Dan orang itu sedang mengawasi segala pergerakanmu." Prabowo mengepalkan rahangnya,
Matanya menyipit tajam. Siapa orang itu? Soekarno tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, tubuhnya tegap, karismanya memancar seperti masa kejayaannya dulu. Aku akan memberitahumu, tapi tidak di sini. Terlalu berbahaya. Kita harus turun ke ruang bawah itu malam ini juga. Prabowo berdiri. Kalau begitu, kita bersiap. Soekarno menatap Prabowo dengan tepian senyum bangga. Inilah awal dari kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik sejarah. Namun sebelum mereka melangkah keluar, suara ketukan keras terdengar dari pintu. 3 ketukan. Terlalu keras. Terlalu mendadak. Prabowo dan Soekarno saling menatap. Seseorang sudah mengetahui pertemuan mereka. Dan mungkin, orang itu sedang mendengarkan dari balik pintu. Ketukan keras itu membuat suasana ruangan seketika membeku. Prabowo menatap pintu dengan sorot waspada, sementara Soekarno berdiri tegap tanpa ekspresi, seolah ia sudah menduga bahwa momen seperti ini akan datang. Ketukan kedua terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih pelan, namun jauh lebih mengancam. Prabowo memberi isyarat dengan tangan agar Soekarno sedikit mundur ke sisi ruangan. Sosok proklamator itu mengangguk kecil dan bergeser tanpa suara. Presiden kemudian melangkah perlahan ke arah pintu, tapi sebelum menyentuh gagang, ia berhenti dan mengangkat suaranya. Siapa di luar? Tak ada jawaban. Hanya keheningan yang begitu janggal hingga membuat detak jam dinding terdengar seperti palu besar. Prabowo menatap pintu itu lekat-lekat. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ia hendak kembali bicara, suara dari luar akhirnya muncul, pelan, namun jelas. Pak Presiden, ini saya. Prabowo langsung mengenali suara itu. Suara ajudan dekatnya, Letkol Bram, orang yang selama ini selalu mendampingi dalam hampir setiap agenda. Namun Prabowo merasakan ada sesuatu yang aneh. Nada suara Bram terdengar datar, tidak seperti biasanya. Ada apa? Tanya Prabowo, tetap menjaga jarak. Bapak dipanggil ke ruang kendali istana. Ada laporan keamanan yang perlu segera diperiksa. Prabowo melirik Soekarno. Sang proklamator hanya menggeleng pelan, dengan tatapan yang mengatakan, jangan buka pintu itu. Prabowo mengingat pesan Soekarno barusan, seseorang di lingkaran kekuasaannya sudah dikuasai surya hitam. Seseorang yang dekat, seseorang yang dipercaya. Dan sekarang, ajudannya berdiri tepat di balik pintu. Prabowo memutuskan sesuatu. Aku sedang ada pertemuan penting, jawabnya tegas. Nanti. Hening sesaat. Lalu suara Bram kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan memaksa. Pak Presiden, ini sangat mendesak. Bapak harus keluar sekarang. Prabowo merasakan darahnya naik. Nada itu bukan nada ajudan meminta. Itu nada seseorang yang memberi tekanan. Tanpa membuka pintu, Prabowo menekan tombol kecil di samping meja kerja. Sebuah alarm sunyi yang hanya memanggil 2 pas pampres tingkat tertinggi yang bertugas sebagai penjaga pribadi. Suara Bram di luar berubah lebih agresif. Pak Presiden, buka pintu. Ini perintah saya. Prabowo menatap Soekarno dengan ekspresi tegang. Dia tidak sadar sedang dipengaruhi, atau dia memang sudah berubah. Soekarno mendekat, suaranya rendah namun mantap. Surya hitam tidak bekerja dengan cara frontal. Mereka menguasai dari dalam. Jika ajudanmu telah didekati, itu artinya mereka sudah masuk jauh lebih dalam dari yang kita kira. Ketukan di luar semakin keras. Bahkan pintu bergetar halus. Lalu terdengar sesuatu yang benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Desahan napas berat. Seperti seseorang yang berusaha menahan kemarahan atau menekan sesuatu dalam dirinya. Pak Presiden, suara Bram kini serak, nyaris bukan suara manusia normal. Buka pintu, sekarang. Soekarno memberi tanda tegas dengan tangan, jangan buka. Tak lama kemudian, 2 pas pampres elit datang dari sisi lorong lain dan langsung menahan Bram yang rupanya sudah berusaha menendang pintu dari luar. Gelut kecil terjadi, terdengar suara benturan, namun Bram akhirnya berhasil diamankan. Prabowo mendengar suara radios mereka. Target dikendalikan. Kemungkinan berada di bawah pengaruh. Kami bawa ke ruang isolasi. Prabowo menarik napas panjang. Ketegangan mereda, tapi tidak hilang.
Soekarno mendekatinya. Kau lihat sendiri, Prabowo. Mereka sudah mulai bergerak. Prabowo mengangguk pelan, wajahnya mengeras. Secepat ini, mereka bahkan sudah berani masuk ke jantung istana. Karena mereka tahu aku datang menemuimu, kata Soekarno. Dan mereka tahu bahwa kau memegang segel itu sekarang. Prabowo menggenggam segel Nusantara kuat-kuat. Kalau begitu, kita tidak punya waktu banyak. Soekarno menepuk bahunya dengan tenang namun penuh tekanan. Kita harus turun ke ruang bawah malam ini. Kita harus membuka segel sebelum mereka melancarkan langkah berikutnya. Prabowo mengangguk lagi, tetapi sebelum ia bisa berkata sesuatu, Soekarno mendekat dan berbisik. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus kau ketahui, sesuatu tentang keluargamu. Prabowo berhenti. Tatapannya berubah tajam. Apa maksudmu? Soekarno menatapnya dalam, ekspresinya berat. Salah satu keturunanmu adalah target mereka berikutnya. Jantung Prabowo seperti terhenti. Siapa yang dimaksud Soekarno? Anak, keponakan, keluarga lain? Namun sebelum ia sempat bertanya, Soekarno memegang lengannya dan berkata, "Aku akan menjelaskan segalanya di ruang bawah itu." Di luar ruangan, langkah para paspampres terdengar tergesa. Suara radio saling bersahutan. Istana tidak lagi sekadar sibuk. Istana kini siaga. Malam itu, mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam tiba dengan cepat, seolah waktu sengaja dipercepat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Langit di atas Istana Merdeka tampak pekat, lebih gelap dari biasanya, seperti sedang menyembunyikan kegelisahan yang mengendap di bumi. Di dalam istana, sebagian lampu diredupkan. Aktivitas dibatasi. Pasukan pengamanan ditambah, bukan untuk musuh dari luar, tetapi untuk ancaman yang kemungkinan besar sudah berada di dalam. Prabowo berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya. Tangannya menggenggam segel Nusantara, sementara pikirannya melayang pada kata-kata Soekarno sebelumnya. Salah satu keturunanmu adalah target mereka berikutnya. Siapa? Mengapa? Apa tujuan Surya Hitam sebenarnya? Suara langkah mendekat membuyarkan lamunannya. Soekarno masuk ruangan, kali ini mengenakan jas yang lebih tebal, seakan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan panjang. Sudah siap? Tanya Soekarno. Prabowo menoleh. Sebelum kita turun, saya ingin tahu, siapa yang sedang diburu Surya Hitam? Soekarno menatapnya lama sebelum menjawab. Mereka mengincar darah pemimpin, ujarnya pelan. Mereka percaya bahwa untuk membuka kekuatan tertentu yang mereka cari, mereka membutuhkan seseorang yang masih memiliki garis keturunan kepemimpinan. Dan kau, Prabowo, adalah salah satu garis itu. Prabowo merasakan dadanya mengeras. Lantas siapa yang mereka incar? Anak saya. Soekarno menggeleng pelan. Bukan. Mereka mengincar seseorang yang lebih muda. Seseorang yang belum memegang kendali apapun, sehingga mudah dipengaruhi. Prabowo semakin tegang. Siapa? Sebutkan namanya. Soekarno mendekat. Nanti kau akan mengetahui saat kita sampai di bawah. Karena informasi itu terkait dengan arsip yang akan kau buka. Kita tidak boleh membuang waktu. Prabowo ingin mendesak lebih jauh, tetapi tatapan Soekarno sangat tegas. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang mungkin terlalu besar untuk diungkap sebelum waktunya. Akhirnya, Prabowo mengangguk. Baik, kita berangkat. Mereka keluar dari ruangan melalui pintu samping yang jarang digunakan. Dua paspampres senior mengikuti mereka, namun Soekarno mengangkat tangan. Hanya kami berdua, katanya. Para pengawal saling berpandangan, kebingungan. Namun Prabowo memberi anggukan kecil yang berarti perintah langsung. Para pengawal mundur, meskipun raut wajah mereka menunjukkan kuatnya rasa khawatir. Soekarno memimpin langkah, menyusuri lorong tua yang tidak pernah dilewati siapapun dalam puluhan tahun. Lampu-lampu kecil menyala redup, beberapa berkelip-kelip seperti akan padam. Suasananya dingin, sangat dingin, seperti ruangan itu tidak disentuh oleh manusia sejak era kolonial. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu besi tua dengan ukiran huruf Belanda. Catnya telah mengelupas, namun strukturnya tetap kokoh.
Soekarno berhenti di depannya. Inilah pintu menuju ruang bawah rahasia istana, katanya sambil menatap Prabowo. Prabowo meraba permukaan pintu itu. Logamnya dingin seperti es. Saya sudah puluhan tahun di pemerintahan, tapi saya tidak pernah tahu ruangan ini ada. Itulah tujuan mereka menyembunyikannya, kata Soekarno. Kemudian ia mencondongkan tubuh ke arah pintu dan menyentuh sebuah ukiran kecil di bagian tengah. Ukiran yang bentuknya mirip simbol matahari terbelah dua. Ketika Soekarno menekan simbol itu, terdengar bunyi mekanisme tua berputar dari balik pintu, seperti roda gigi kuno yang bergerak setelah tidur panjang. Segelnya, kata Soekarno, letakkan di sini. Ia menunjuk lingkaran cekung di bawah ukiran itu. Prabowo menelan napas, lalu menempatkan segel Nusantara tepat di cekungan tersebut. Cakram itu pas sekali, seakan memang dibuat khusus untuk memenuhi ruang itu. Tiba-tiba, ukiran Garuda di segel Nusantara bersinar redup keemasan. Sinar itu merambat ke seluruh permukaan pintu. Garis-garis ukiran kuno muncul, seperti urat-urat emas yang selama ini tersembunyi. Seluruh pintu bergetar pelan. Suara mekanik kuno bergema di seluruh lorong. Pintunya menerima identitasmu, kata Soekarno. Kau sah untuk membukanya. Prabowo menarik napas panjang dan mendorong pintu itu. Dengan suara berat gruk, pintu bergerak membuka perlahan, menampakkan tangga batu yang menurun ke kedalaman gelap di bawah istana. Udara dingin dan lembab menyeruak keluar, membawa aroma tanah tua dan besi berkarat. Soekarno melangkah turun pertama. Di bawah sana, ujarnya tanpa menoleh, kau akan mengetahui rahasia tentang Indonesia, tentang dirimu, dan tentang keluarga yang sedang menjadi incaran. Prabowo mengikuti di belakang. Setiap langkahnya bergema di tangga sempit itu. Cahaya remang dari lampu antik di dinding membuat bayangan mereka memanjang, seolah dua sosok itu melangkah ke perut bumi. Dan ketika mereka mencapai dasar tangga, sebuah pintu kayu raksasa menunggu mereka, pintu yang jauh lebih tua, seperti peninggalan zaman kerajaan kuno. Soekarno berhenti tepat di depannya. Prabowo, katanya dengan suara rendah namun mantap, setelah pintu ini terbuka, tidak ada jalan kembali. Prabowo menegakkan tubuhnya, menatap Bung Karno seolah melihat masa lalu dan masa depan menyatu di ruang yang sama. Bung, semua ini berat. Tapi kalau benar Indonesia sedang diambang sesuatu yang besar, saya harus tahu semuanya sekarang. Bung Karno mengangguk perlahan. Baik, nak. Maka aku akan bercerita, bukan sebagai legenda, bukan sebagai mitos, tapi sebagai saksi hidup bangsa ini. Ia melangkah perlahan menuju jendela besar yang menghadap halaman istana, tempat ratusan pasukan berjaga penuh kecemasan. Sorot lampu, derap sepatu, dan bisikan komunikasi radio menambah suasana mencekam. Namun Bung Karno berdiri tenang, memandangi bendera merah putih yang berkibar. Pada tahun terakhir sebelum aku menghilang, aku diberi kabar tentang satu gerakan rahasia, kelompok yang menyebut dirinya bayang-bayang peradaban. Ujarnya lirih, namun setiap kata terdengar jelas, seperti menembus udara. Prabowo mengerutkan kening. Saya belum pernah dengar. Memang tidak boleh terdengar, balas Bung Karno. Mereka terdiri dari tokoh-tokoh bayangan dari berbagai negara, pengendali ekonomi global, arsitek politik, dan pemilik kekuatan teknologi yang tidak pernah muncul di muka publik. Mereka percaya bahwa dunia harus dipimpin oleh tangan-tangan tak terlihat, bukan oleh pemimpin yang dicintai rakyat. Suasana ruangan seketika berubah sunyi. Mereka menganggap Indonesia adalah ancaman langsung karena kita memiliki modal peradaban, bukan hanya sumber daya, lanjutnya. Dan sejak dulu, mereka ingin membentuk ulang negeri ini sesuai kepentingan mereka. Prabowo menarik napas panjang. Dan sekarang, mereka kembali. Mereka tidak pernah pergi, jawab Bung Karno pelan namun tegas. Yang aku lihat dari tanda-tanda akhir-akhir ini, pergerakan ekonomi, konsolidasi kekuasaan asing, ekspansi teknologi pengawasan, semuanya mengarah pada satu hal, mereka sedang memulai fase terakhir. Prabowo menatapnya dalam-dalam. Lalu apa peran saya, Bung? Bung Karno tersenyum kecil, seperti melihat seorang murid yang sudah lama ia siapkan. Engkau adalah presiden yang mereka tidak perhitungkan. Mereka kira engkau hanya akan mengikuti peta. Mereka lupa bahwa prajurit sejati tidak berjalan dengan peta, tapi dengan naluri dan keberanian. Sebelum Prabowo sempat menjawab,
Pintu tiba-tiba diketuk keras dari luar. Seorang ajudan masuk tergesa-gesa. Lapor, Pak Presiden. Ada pergerakan tidak biasa di luar gerbang. Drone asing tanpa identifikasi masuk ke zona larangan terbang. Sistem pertahanan kita terkunci, seolah ada yang membajak. Prabowo langsung berdiri. Perketat perimeter. Aktifkan protokol keamanan tingkat merah. Ajudan berlari keluar. Bung Karno menatap Prabowo dengan sorot tegas. Itu mereka. Mereka sudah tahu aku kembali. Dan kedatanganku berarti rencana mereka terancam. Prabowo mengepalkan tangan. Kalau mereka pikir saya akan mundur, mereka salah. Bung Karno mendekat, menepuk bahu Prabowo. Sentuhan itu membuat ruangan serasa bergetar oleh energi masa lalu dan masa depan yang bertemu. Prabowo, mulai malam ini, engkau tidak lagi hanya bertarung sebagai presiden. Engkau bertarung sebagai benteng terakhir bangsa. Di luar, sirene pertahanan berbunyi makin keras. Lampu-lampu merah mulai menyala di setiap sisi istana. Prabowo menatap Bung Karno. Kalau begitu, apa langkah kita selanjutnya? Bung Karno menghela napas panjang, napas seseorang yang telah menyimpan rahasia selama puluhan tahun. Langkah berikutnya, Nak, adalah membuka sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh para pemimpin setelahku. Mata Prabowo membesar. Maksud Bung? Bung Karno menatapnya serius. Suaranya menurun menjadi bisikan penuh misteri. Di bawah Istana Merdeka, ada ruang yang tidak pernah dicatat dalam sejarah. Prabowo terpaku. Dan malam itu, rahasia terbesar Republik akhirnya siap terbuka. Prabowo mengikuti Bung Karno menuruni tangga sempit yang tersembunyi di balik panel kayu tua di ruang privat Istana Merdeka. Tangga itu berputar ke bawah, jauh lebih dalam daripada bunker keamanan biasa. Suhu udara menurun, dan hanya cahaya lampu kuning temaram yang menerangi langkah mereka. Bung, ruang apa ini sebenarnya? Tanya Prabowo sambil menyentuh dinding batu yang terasa dingin. Ruang yang hanya boleh diketahui oleh orang yang benar-benar memikul beban Republik. Jawab Bung Karno tenang. Tidak tercatat dalam arsip, tidak terekam dalam sejarah. Bahkan banyak penjaga negara yang tidak tahu. Ketika mereka mencapai dasar tangga, sebuah pintu baja berukir lambang Garuda berdiri kokoh. Bung Karno mengangkat tangannya, menempelkan telapak ke permukaan pintu. Keajaiban terjadi, ukiran Garuda menyala perlahan, lalu pintu membuka otomatis dengan suara dalam yang bergema. Prabowo terdiam, antara kagum dan tidak percaya. Teknologi apa ini? Sejak kapan Indonesia memiliki sistem seperti ini? Bung Karno tersenyum kecil. Banyak hal yang tidak sempat dicatat dalam buku sejarah. Nak, banyak hal yang kami bangun diam-diam demi masa depan yang belum siap menerima kebenaran. Di dalam ruangan itu terdapat meja besar berbentuk lingkaran. Di atasnya terdapat peta Nusantara dengan garis-garis energi yang berkilau samar. Di dinding terpasang deretan arsip tua, beberapa dalam peti kaca, beberapa tersegel rapat dengan simbol-simbol kuno. Semuanya, peninggalan para leluhur, tanya Prabowo. Sebagian, jawab Bung Karno. Sebagian lainnya adalah peringatan. Bung Karno berjalan ke sebuah peti kayu kuno bertatahkan huruf-huruf Jawa kuno. Ia membuka segelnya. Di dalamnya terdapat sebuah gulungan dan benda logam berbentuk mirip stempel kerajaan. Inilah yang mereka cari. Kunci untuk mengendalikan alur peradaban Nusantara, ujarnya. Jika jatuh ke tangan yang salah, Indonesia bisa dipaksa tunduk selamanya. Prabowo mendekat, menatap benda itu dengan campuran hormat dan tekanan tanggung jawab. Dan mereka, kelompok bayang-bayang peradaban, ingin mengambilnya. Benar. Mereka sudah mencoba sejak puluhan tahun lalu. Malam ini, mereka datang lagi karena tahu aku kembali. Mereka tahu waktunya hampir habis. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman dari atas. Gemuruh itu membuat debu jatuh dari langit-langit batu. Pak Presiden, suara ajudan terdengar dari interkom tersembunyi. Drone menyerang sisi barat istana. Sistem pertahanan masih dibajak. Kami butuh instruksi. Prabowo mengangkat interkom. Tahan posisi. Jangan biarkan siapapun menembus halaman dalam. Bung Karno menatap Prabowo dalam-dalam. Pilih jalanmu,
Nah, jika engkau siap, kunci ini bisa kita gunakan untuk membangkitkan kekuatan Nusantara. Tapi risikonya besar. Prabowo mengepalkan tangan. Kalau demi bangsa, saya tidak akan mundur. Bung Karno mengangguk. Kalau begitu, perjuangan babak baru Indonesia akan dimulai malam ini. Dan dengan itu, ia menyerahkan stempel kuno itu ke tangan Prabowo, sebuah simbol warisan, sekaligus ujian yang hanya diberikan kepada pemimpin yang dianggap layak. Di luar, sirene dan suara ledakan semakin keras. Di dalam ruangan bawah tanah itu, masa lalu dan masa depan Indonesia menyatu, bersiap menulis babak sejarah baru yang belum pernah tercatat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, teman-teman. Cerita ini hanyalah fiksi, dibuat sebagai hiburan dan eksplorasi imajinasi tentang sejarah dan kepemimpinan. Tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Semoga kisah ini bisa memberi hiburan, wawasan, dan inspirasi.